Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita semua dapat menghadiri acara pada malam hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kadus RW 2 dan yang kami hormati juga Bapak Ibu warga Dusun Doklek RW 2 yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Bapak Kadus. Yang keempat, acara inti oleh Bapak Edi Suwarno. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kadus RW 2 kepada Bapak Yatman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam, selamat berbahagia buat kita semua. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kerahmatan sehingga bisa berkumpul di aula kebanggaan kita warga Duklek untuk mengadakan acara tasyakuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tersanjung pada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, acara pada malam hari ini adalah merupakan bukti nyata semangat gotong royong dan persatuan warga masyarakat RW 2. Terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara pada malam hari ini dengan semangat kemerdekaan, walaupun sederhana tapi meriah. Marilah kita pada malam hari ini nanti merenung sejenak untuk mengenang para pahlawan yang telah berjuang mengusir penjajah sehingga kita saat ini bisa bernafas dengan lega di era kemerdekaan. Bapak, Ibu yang saya hormati dan hadirin para remaja semuanya, kita semua sepakatnya pada masa kemerdekaan ini, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif dan yang berguna bagi bangsa dan negara, minimal bagi kelompok kita. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia, seluruh donatur dan warga masyarakat sehingga bisa terselenggara acara pada malam hari ini. Marilah kita sambut hari kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dengan bergembira ya. Merdeka! 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 Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yatman yang telah memberikan sambutan, kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara inti yang akan diisi oleh Bapak Edi Suwarno, kepada Bapak Edi Suwarno, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bini sepuh, para sesepuh ingkang kawula hormati, Bapak Kepala Dusun, Pak Yatman ingkang kawula hormati, para bapak ibu ingkang kawula hormati, para kadang sutresno, kadang
sedaya warga Doklik ingkang rawuh wonten mriki utawi ingkang boten rawuh ingkang berhalangan ingkang saged sawet gerah mugi-mugi ing dalam mantun ingkang saged wonten kepentingan ingkang saged menyelesaikan kepentinganipun. Para adik-adik sedaya ingkang berbahagia ingkang kula tresnani, ingkang sepindah monggo kita sesarengan ngunjukaken syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita tesih pinaringan gesang, tesih pinaringan keselamatan, kesempatan, terutama kenikmatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga saged ngerawuhi acara tasyakuran peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang kaping 79. Alhamdulillah nggih, alhamdulillah sanget. Wekdal niki rasane seneng banget nggih. Ana tumpeng nggih. Terus semangar lah rasane. Sing mboten kenyan kula mboten ngertos nek nampak ketiban sampur kon ngomong nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun. Janjane mboten pantes sih nggih, teng mriki tesih wonten sing luwih kawugan. Kaya dene Pak Haji Slamet napa sanesipun ingkang langkung kawugan wonten Pak Haji Purnomo nggih. Lan sanesipun tesih kathah ning mboten napa-napa lah nggih. Padane kula ketiban sampun mboten napa-napa. Matur nuwun malah wonten kesempatan badhe ngaturaken beberapa hal nggih. Sing pertama kula nyuwun pangapunten bilih wonten kekirangan utawi kecretoting tembung sebab wong sing jenenge wong ora mesti bener terus. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nek ngemuti zaman miyen, zaman cilike aku. Miyen nek 17-an nggih. 17-an pe rame banget nang lapangan nggih. Ana wayang wong, wak ketoprak nggih. Ana embe lah semangar banget nggih. Zaman cilik aku wayang kulit barang nggih. Wayang kulit wis tau bapake Hendrik wis tau nggelar wayang kulit nang arepe daleme nggone Mas Guntur nggih. Waktu semono almarhum Pak Jumeri. Kelingan nggih, duduk kelingan tesih. Terus mengalami perkembangan. Mungkin beberapa hal perlu ada perubahan. Waktu anak MB kan ya MB nesih beberapa waktu tahun yang lalu zaman pendul nggih. Zaman pendul MBK sing nunggang MB mendem mumbul timpani godhong gandul nggih. Rame banget sing nonton nggih, rame banget. Kayaknya siki wis langka nggih, nek jenenge MB langka. Terus berkembang. Untunglah nggih, tesih wonten panitia bocah-bocah. Kaya kita patut bersyukur, matur nuwun dumateng panitia nggih. Bersyukur wonten Mas Guntur nggih. Panitia isih bocah sing nom-nom nggih, gampang diatur. Nggih. Bersyukur panitiane ketuane Mas Guntur. Anak gampang diatur. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula badhe ngaturaken babagan masalah sejarah wis
beberakan merana mrene kaya mau pas jemuahan Pak Ali Parman juga beberakan masalah perkembangan kemerdekaan Indonesia pas jemuahan nggih. Zaman dulu nggih, ketika Indonesia belum merdeka, menjelang kemerdekaan nggih, menjelang kemerdekaan itu ada organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan penjajahan Jepang yang namanya BPUPKI nggih, wonten sing kelingan, wonten sing apal nggih. Yang ketuane Dr. Ajiman Widyodiningrat. Dr. Ajiman Widyodiningrat jadi ketua BPUPKI. BPU ini singkatan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus berkembang detik-detik kemerdekaan, BPUPKI bubar ganti PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Lah, setelah PPKI dibentuk, terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, Jepang dibom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945, terus tanggal 8-nya disusul di kota Nagasaki tanggal 8 Agustus 1945. Kocar kacir negara Jepang yang waktu itu menjadi macan Asia, ya, menjadi superpower, ya, superpower waktu itu. Jepang itu negara paling berkuasa saat itu, tapi setelah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kocar kacir. Sebab setelah dibom atom, orang yang kelihatan masih berdiri setelah dipegang ternyata sudah jadi abu. Nah, tentara yang sedang menjajah di Indonesia mendengar peristiwa keluarganya yang di negaranya itu sudah pada jadi abu, kan panik, ya, panik kocar kacir. Nah, kesempatan bagi orang-orang Indonesia, wong sing lagi panik kuwi langsung dicekel, disunduk karo gerenggang wetenge. Dok. Brodol ususe. Nggih. Wah, sing saya wedi. Orang-orang Jepang sing saya wedi padha bubar bali maring dangkane dhewek, nggih, maring negara Jepang. Negara Indonesia yang sedang vakum itu kesempatan emas untuk memproklamirkan kemerdekaan, nggih. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia yang saat itu menjadi presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu belum Negara Kesatuan, namanya Negara Republik Indonesia, belum pakai kesatuan. Di Jalan Gangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, kita lanjut, ya, tentang setelah Indonesia merdeka itu banyak peristiwa, ya. Ternyata Indonesia merdeka itu akeh sing cemburu, ya. Tidak terima, terutama negara Belanda yang pernah menjajah di Indonesia selama ratusan tahun, itu ngumun ingin menjajah kembali. Akhirnya ketika sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang ke Indonesia, Belanda bonceng ikut ke Indonesia dan
buat gaduh, ya. Terjadilah perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan berlangsung lama, ya. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia yang baru saja merdeka itu langsung diuji dengan berbagai macam peristiwa. Tidak hanya perang kemerdekaan, terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso, tahun 1948. Tidak hanya itu, ada pemberontakan PRRI, Permesta, ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling, ada DITII, dan berbagai macam pemberontakan ketika Indonesia baru saja merdeka. Akhirnya gering, ya, pemerintah gering. Kok gering ya? Prihatin, ya. Kepriwe iki ya. Akhirnya tahun 1949 itu berubah menjadi, bukan jadi negara Republik Indonesia, ganti menjadi Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia kan waktu itu presidennya Presiden Soekarno, ya. Presiden Soekarno karena menurut kesepakatan PPKI itu menjabat presiden hanya 5 tahun, maka Presiden Soekarno mundur, maksudnya berhenti karena jabatan sudah selesai di tahun 1949. Mestinya nggih seneng, sebab pemerintahan saat itu berat banget, nggih. Terjadinya perang kemerdekaan, pemberontakan. Dengan begitu berhentinya Presiden Soekarno kan rasanya ayem, wis ora dadi presiden. Nah, saat itu yang menjabat sebagai presiden itu As-Saad, ya. Mr. As-Saad itu pejabat presiden, ya. Sementara ketika belum ada pilihan presiden. Nah, setelah Presiden Soekarno itu berhenti dari jabatan presiden, ganti As-Saad sebagai pejabatnya, terus diadakan pemilihan presiden. Tapi saat itu kan belum ada DPR, ya. Belum ada DPR seperti sekarang. Sing ana ya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, wis rasanya ya wis loyo, ya. Dengan ujian, berbagai macam ujian. Nah, tapi terus dibentuk formatur, ya. Formatur untuk memilih presiden. Kepriwe iki? Oke yo, menteri-menteri sing ana bae, ya. Menteri-menteri sing ana sing bekas iki mau nang Menteri Negara Republik Indonesia pada nyepakati musyawarah milih presiden, ya. Nah, setelah dipilih, orang anak sing gelem jadi presiden. Loh, gelem temen jadi presiden, anane be pemberontakan tok, nggih. Wis perang kemerdekaan urung rampung. Perjanjian Linggarjati gagal, perjanjian Romroyen gagal, nggih. Gagal sebab dihianati. Terus terjadi pemberontakan. Ketika diadakan pemilihan presiden, tidak ada yang mau jadi presiden. Tidak seperti sekarang. Dulu itu tidak ada yang mau. Gering, gering. Jadi presiden gering. Nah, akhirnya tidak ada yang mau. Nah, sepakat para mantan menteri, wes sikit Presiden Soekarno maning diangkat maning, ya, karo dokter Ernest Muhammad Hatta diangkat maning. Mau tidak mau ya harus mau. Akhirnya Insinyur Soekarno diangkat lagi jadi presiden. Tapi yang jenenge gen negara Republik Indonesia tetap pemberontakan pun jadi namanya priwe iki. Wong perang kemerdekaan saja belum selesai, ya. Akhirnya diganti saja, bukan negara Republik Indonesia, jangan negara Republik Indonesia. Ya. Ketika
Presiden Insinyur Soekarno diangkat jadi presiden, kemudian menunjuk para menteri, ya, disepakati negara ganti, sudah negara, bukan negara Republik Indonesia tapi negara Indonesia Serikat, ya. Negara Indonesia Serikat, RIS, ya, disingkat RIS. Ibu kotanya di Yogyakarta. Oke. Nah, negara Indonesia Serikat itu terdiri dari negara-negara kecil. Yogyakarta sendiri itu menamakan dirinya itu negara Republik Indonesia. Saya tidak mau gantilah, tidak mau ganti RIS. Lalu bagaimana? Apa mau berdiri sendiri sebagai negara Republik Indonesia? Bukan begitu maksudnya. Yogyakarta khusus tetap negara Republik Indonesia, tapi ikut RIS, itu maksudnya. Negara bagian dari RIS. Ada negara Pontianak, jadi banyak negara-negara. Negara-negara kecil itu yang disebut dengan negara Indonesia Serikat. Ada negara Jawa Barat, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, negara Republik Indonesia itu khusus Yogyakarta. Jadi negara-negara kecil itu namanya negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat presidennya Presiden RIS, Presiden Soekarno. Tidak ada wakil presiden. Yang ada itu Perdana Menteri, yaitu Perdana Menteri Dr. Andes Muhammad Hatta. Waktu itu bukan wakil presiden tapi Perdana Menteri. Nah, ternyata ketika RIS itu sudah berdiri masih tetap pada regejikan, terutama para menteri nih. Loh, ini malah jadi negara RIS malah jadi repot nih. Loh, merana kepingin jadi sing ngatur, kepingin ngatur, jadi angel diatur. Lah, masa presidennya nang ngone, jadi waktu itu negara Republik Indonesia Yogyakarta itu ada pimpinannya namanya Sultan Hamengkubuwono ke-9, bareng-bareng dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden juga di Yogyakarta. Mungkin bagaimana pertimbangannya akhirnya Presiden Soekarno pindah ke Jakarta. Presiden Soekarno ke Jakarta saat itu masih ini sepertinya negara RIS itu perlu dibenahi sebab belum memiliki lambang negara, belum memiliki berbagai alat-alat kenegaraan, terutama lambang negara ini. Kalau negara-negara lain yang sudah lama itu kan memiliki lambang negara. Indonesia belum memiliki lambang negara saat itu. Akhirnya Presiden Soekarno itu memerintahkan ke Menteri Zonder Portofolio. Menteri Zonder Portofolio itu berkedudukan di Pontianak sebagai presiden negara Pontianak di Kalimantan Barat. Namanya Sultan Hamid II. Sultan Hamid II itu juga sebagai Menteri Zonder Portofolio. Tugasnya apa? Tugasnya hanya khusus menyiapkan lambang negara. Jadi menteri tugasnya khusus menyiapkan lambang negara. Kemudian ketika Sultan Hamid II itu memproses, memerintahkan membentuk tim atau panitia pembuatan lambang negara, buat tim termasuk
lebih ngerti ya. Syukurlah alhamdulillah ngerti. Sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Kali ini nyong anu boleh nang Google soal yang lakukan. Ini Mas Guntur kan pakai anu lah, sing tiru mbiyen kan wis tahu kon ngomong ngoceh nang kono ya dong nang PTP iki gitu. Saya kan ngobrol masalah perang kemerdekaan itu saya. Enggak ngobrol masalah perang kemerdekaan ini kan rasanya wagu lah bola-bali. Nah, aku terus mulai ngene Mbak Google masalah lambang negara begitu maksudnya. Kowe ciri Mbak Google aku anu gitu. Ciri Mbak Google kalau tak tambah karo golek nang buku-buku. Sultan Hamid II itu ketika sedang mempres itu menemukan menghimpun. Beliau itu keturunan Arab Saudi. Sultan Hamid II itu keturunan orang Arab Saudi tapi nikah dengan bangsawan di Pontianak gitu. Nah, jadi campuran ya. Campuran Arab Indonesia. Ternyata di sana itu menjadi sultan kerajaan di Pontianak. Nah, jadi negara Pontianak di Kalimantan Barat. Jadi Mbak Google seperti itu. Kemudian Sultan Hamid II ketika menjadi Menteri Zonder Portofolio itu menugaskan Mr. Muhammad Yamin. Coba kan kamu kan jadi panitia, Mr. Muhammad Yamin kemudian mengajukan sebuah gambar lambang. Gambarnya gambar matahari terbit terus nang tengah-tengah ada kepala banteng. Terus tulisan negara Indonesia Serikat. Itu bunder gambar srengenge nang tengah-tengahnya ada kepala banteng terus nang pinggirnya tulisan negara Indonesia Serikat diajukan ke Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soekarno coba yang lain. Nah, kemudian Sultan Hamid II ini walaupun keturunan Saudi Arabia, beliau itu sangat memahami karakter orang-orang Indonesia. Ya, sangat memahami. Indonesia saat dulu itu kan beragama banyak ya, beragama banyak, ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Jadi walaupun Sultan Hamid II itu orang Islam, itu rahmatan lil alamin. Ya. Dia itu ngerengkuh semua agama yang ada di Indonesia. Jadi zaman dulu itu kan kalau menurut agama Hindu Buddha itu ada Raja Astinapura di dalam perwayangan, di dalam kitab Mahabharata itu ada Raja Astinapura yang pertama Prabu Sentanumurti atau Sentanu Dewa. Itu dulu punya keturunan namanya Pandu Dewayono atau Pandu Dewanata. Itu punya anak 5 ya. Saya terinspirasi oleh postingan Mbak Hartini kemarin di grup WA Duklik ya. Di grup WA Duklik itu ada postingan O terus O kecil-kecil papat. Jadi O 5. O 5 ya. Ini menginspirasi saya. Besok saya akan berbicara masalah sing 5 kan Pancasila gitu. Nah, anaknya Sentanu Dewa juga Pendawa itu 5 ya. Itu juga kemudian menginspirasi ya, adanya terbitnya Pancasila yang dijadikan lambang negara. Kemudian ada kitab Sutasoma ya, zaman Majapahit, kerajaan Majapahit dulu kan ada kitab yang namanya kitab Sutasoma karangan Putan Tulan.
Di situ juga ada nama Pancasila. Apa gue? Kaget dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu apa maning? Berawal dari kita Mahabharata nih. Nah, kalau burung Garuda kan lambang negara kita kan Garuda Pancasila nih. Nah, burung Garuda itu berawal atau cikal bakal itu dari kitab Ramayana. Kitab Ramayana itu ada sebuah cerita, di situ ada burung Garuda yang namanya Jatayu. Jatayu itu pembela kebenaran. Ketika istri Rama Wijaya, Raja Ayodhya, istrinya diculik oleh Rahwana Raja Alengkadiraja, diculik terus dibawa terbang oleh Rahwana. Burung Jatayu itu melihat akhirnya dikejar, terus diteladung cengel ngertos nih cengel, ditoke diteladung ceprot. Wah kan terus Dewi Sinta istrinya Rama Wijaya itu ucul gigal melayang. Wah terus dipancak dari burung Jatayu, dipancak terus dikejar oleh Rahwana. Terjadi pertarungan lagi, bertarung di angkasa, tarung. Wah pertarungan itu akhirnya burung Jatayu itu bertahan sampai mati dia. Pokoknya saya akan membela kebenaran sampai titik darah yang penghabisan. Terus sewiwine Jatayu itu sing adigo nyekeli Dewi Sinta disempal Dewi Sinta terus dikerbut maning. Burung Jatayu sebab sewiwine siji wis kleh gigal. Ini menginspirasi Sultan Hamid II membuat burung Garuda itu diambil dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, burung Garuda Pancasila itu kan dibuat digambar itu kan menghadap ke kanan, kemudian sewiwine sayap baterainya anak serepnya orang masak. Oh batin. Karena dicas roll stop kontak. Saya lanjutkan tanpa itu ya, saya pengeras. Ini jadi yang penting tetap bertahan, ya. Jangan sampai kita itu kendor dengan semangat kemerdekaan. Burung Garuda itu sayapnya itu terdiri dari 17 helai, ya. 17 helai itu melambangkan tanggal 17. Kemudian sayap ekor itu terdiri dari 8 helai. 8 helai itu melambangkan
bulan Agustus atau bulan 8. Jadi sayapnya itu kedua sayapnya 17 helai melambangkan tanggal 17, bulu ekor 8 melambangkan bulan Agustus. Kemudian bulu brutu jenenge nggih. Bulu brutu siapa bahasa Indonesia nih? Ekor sudah, bulu ekornya 8 helai. Brutu bahasa Indonesia nih bokong. Ya. Tapi anggar manuk kan pantat kan manusia. Ya brutu bae ya. Bulu di bawah apa? Perisai lah, di bawah perisai Pancasila itu jumlahnya 1900 ya, 19. Kemudian bulu leher itu 45. Jadi bulu brutu bulu bawah perisai itu 19, terus bulu leher 45. Jadi melambangkan tahun, okay? Tahun 1945. Jadi burung Garuda itu melambangkan tanggal peristiwa kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tepat itu setelah di perisai itu terdapat perisai gambar susunan Pancasila. Ya. Kalau Pancasila yang di Kitab Sutasoma itu susunannya tidak seperti itu. Pada waktu itu ada perumusan Pancasila, ya. Jadi Presiden Soekarno saat itu pada tanggal 1 Juni itu merumuskan susunan Pancasila yang sampai sekarang dipakai, ya. Yang disahkan pada tanggal 18 Agustus itu sama bareng-bareng dengan Undang-Undang Dasar 1945, nggih, yang terus berubah-ubah berkembang sampai sekarang itu masih tetap dipakai sebagai dasar negara, sebagai falsafah negara, sebagai pandangan hidup negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila itu. Dan sekarang tidak boleh dirubah-rubah atau tidak boleh diganti. Burung Garuda itu juga mencengkeram pita putih, ya. Pita putih itu ada tulisan, ya. Itu di atasnya Pak Mardi ada stop kontak disambung begitu bisa. Agar teman rasanya anggar nganggo ini kan orang hujan ngeden maksudnya, ya. Jadi dulu itu waktu zaman Hindu itu ada istilah atau mungkin diambil dari Weda, ya. Pancamaya Kosa. Pancamaya Kosa itu 5 tubuh spiritual. Pancamaya Kosa, 5 tubuh spiritual. Jadi itu antara tubuh spiritual dan tubuh jasmani ini kan manunggal jadi satu, ya. Kemudian di Astina, negara Astina itu Hastinapura itu dari kata Hastina itu gajah, Pura itu apa pura? Jadi negara Hastinapura itu negara besar
di jagat perwayangan negara besar, ya. Negara superpower. Itu ada lambangnya gajah putih atau liman seto. Liman itu gajah, seto itu putih. Gajah putih, liman seto. Liman seto itu sebenarnya merupakan singkatan. Linnya itu lintang, ya. Man itu manunggal, se itu sewoko, to itu duto. Liman seto lintang manunggal sewoko duto. Jadi maksudnya waktu kerajaan Ngastina dipimpin oleh Prabu Pandu Dewanata, itu antarane kawula rakyat dengan gustinya itu manunggaling kawula gusti, ya. Bukan wahdatul wujud loh, bukan, ya. Ini manunggaling kawula gusti, manunggal antara rakyat dengan rajanya, sehingga negarane aman, tentram, damai, bahagia, ya. Jadi di dalam rumah tangga pun begitu. Kalau manunggal antarane ayah, ibu, anak itu damai, keluarganya damai, aman, tentram, damai. Tapi kalau tidak menunggal itu padu, ya. Padu nek papat sikil papat gitu, bukan itu. Padu tukar ya, ayah ibu tukar, anak angel diatur. Ya, akhirnya ya sulit diatur, ya keluarganya berantakan. Maaf Pak Robert, maaf ya. Itu An-Nahl itu maksudnya ambil dari surat Al-Quran yang ke-16. An-Nahl, bukan berhala Pak Robert. An-Nahl nama surat Al-Quran yang ke-16. Jadi Quran surat yang ke-16 itu An-Nahl. Kalau At-Tahrim, di At-Tahrim ayat 6 itu ku anfusakum wa ahlikum naron. Artinya bahwa kita itu supaya menyelamatkan keluarga masing-masing lah, ya, diselamatkan. Manunggal kalau bisa, kalau tidak bisa ya memang itu takdir, ya. Kalau yang sudah terjadi itu berarti kenyataan, diterimakan saja, itu nasib. Maksudnya pancen yang benar, kebenaran itu kalau sudah terlanjur, maksudnya, ya. Bagi yang masih utuh, ayah, ibu, anak masih utuh satu rumah, pertahankan, ya. Jangan sampai pecah, jangan sampai pecah. Saya kalau dicurhati Pak Robert niru nangis temenan, ya. Sungguh prihatin, ya. Lah kalau bisa itu dipertahankan. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu itu tadi ada yang bilang bisik-bisik, nyong lebih tahu gurumu lebih ngerti. Sultan Hamid II itu penemu lambang negara Indonesia, ya. Sing lebih baik ngerti pada karo aku, mau aku lebih ngerti jadi Mbak Mikel. Jadi dulu di sekolah enggak disampaikan itu. Enggak, dari SD sampai perguruan tinggi enggak ada pelajaran itu. Hanya baru-baru ini, ya. Saya tahu juga dari Mbak Mikel itu. Terus saya selidiki sebabnya apa? Kok Sultan Hamid II tidak diangkat jadi pahlawan? Mestinya pahlawan itu kan terkenal, nih. Terus pelajaran di sekolahan itu dicantumkan. Ternyata Sultan Hamid II itu terlibat di dalam kudeta Westerling, yes. Kudeta. Jadi bahkan diindikasi membunuh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ya kontradiksi. Padahal jasa beliau itu, jasa Sultan Hamid II itu sangat besar pada Indonesia. Mencetuskan lambang negara Indonesia, terus mengusulkan negara menyerahkan. Waktu itu kan Indonesia kan waktu sedang dikuasai oleh Belanda, gitu.
dikuasai oleh Belanda karena ingin mencengkeram lagi, menjajah lagi di Indonesia. Tapi atas usulan dari Sultan Hamid II kepada Ratu Belanda Juliana itu hubungan antara Sultan Hamid II dengan Belanda itu dekat. Diusulkan agar Indonesia diserahkan ke pemerintahan yang sah. Nah, dari usulan Sultan Hamid II itulah maka terjadilah konferensi meja buntar di Den Haag yang intinya negara Indonesia Serikat didaulat menjadi negara yang tidak dikuasai oleh Belanda. Nah, walaupun jasa Sultan Hamid II itu besar, tapi karena kepleset, mungkin kepleset politik, urusan politik, masalah politik memang kadang-kadang sulit dicerna. Jadi kepleset kudeta Westerling, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Westerling. Terus Sultan Hamid II dituduh mendalangi APRA yang dipimpin oleh Westerling itu. Bahkan terbunuhnya Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga dari peristiwa itu, atau peristiwa dari, saya tidak tahulah persisnya bagaimana, karena itu sejarah, sejarah kenyataan yang seperti apa juga saya tidak tahu. Itu hanya jerembak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalau terlalu lama kan bosening, bosening. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, ini semboyannya itu masih sedikit, sedikit ada yang kelihatan. Semboyan di apa namanya, di pita putih yang dicengkeram burung Garuda itu semboyannya apa? Semboyannya apa, Pak Bun? Bhinneka Tunggal Ika. Pinter, Pak Bun pinter. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi kalau berbeda pendapat itu jangan menjadikan kita itu pecah, musyawarahkanlah, di dalam keluarga, di negara, atau di mana saja. Kalau berbeda pendapat, bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Insya Allah akan, di dalam agama Islam juga dianjurkan begitu, musyawarah, jalan terbaik, musyawarah. Jangan menjadikan perpecahan. Lawang nang musola ndengklok Jeria ngeresin jadi imam maca bismillah, anak sing ora maca bismillah jadi pecah. Di musola tempat saya di Anhal juga seperti itu. Kalau mantu saya yang imami itu Al-Fatihahnya orang nganggo bismillah, kok ndak dijaharkan. Langsung alhamdulillah, tidak pakai bismillah. Langsung alhamdulillah dan seterusnya. Tapi ya karena di Saudi Arabia juga begitu, tidak pakai bismillah, maksudnya tidak dijaharkan. Kalau menurut Pak Ramin itu dibatin, kan dibatin ya Pak Ramin. Iya, dibatin tidak apa-apa. Wong keyakinan kok itu. Dijaharkan ya boleh, dibatin pun tidak usah jadi permasalahan. Itu dimusyawarahkan. Tidak apa-apa lah. Ya. Sing luput kan sing ora sholat. Sing sholat badannya dijaharkan sing ora. Yang penting kita ikut sajalah, ikut imamnya seperti apa. Kalau makmum ya. Bapak Ibu yang saya hormati, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah semboyan negara Indonesia. Politik luar negerinya bebas aktif. Kemudian ada semboyan tentara
Tentara Angkatan Udara nggih, Kartika Eka Paksi. Kartika Eka Paksi. Semboyannya Tentara Angkatan Laut nggih, Jales Viva Jaya Mahe. Biasanya masing-masing punya semboyan gitu ya. Ada di Sengkala ya, ada Sengkala. Kalau Kerajaan Jogja ya, Kesultanan Jogja, Dwi Nagara Tunggal ya, dan lain-lain. Itu saja. Mohon maaf kalau terlalu lama mbosri ya. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi tadi sudah mengisi acara pada hari ini. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu potong tumpeng sebagai simbolis. Kepada perwakilan RT dan Bapak Kadus kami persilakan. Kepada perwakilan RT bisa memotong tumpeng. Bang RT tunggal kali tiku. Ngirimi video wong. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Majiron. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, mugi-mugi semangat menika dumugi wonten batin kita anggen nerasaken perjuangan para pahlawan ingkang sampun memperjuangkan negara Republik Indonesia. Saderengipun acara menika
kita tutup kanthi doa. Boten supaya semoga kita sareng-sareng andongaaken utawi kintu doa dumateng arwah para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah li ridho ilallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan illa arwahi dumateng sedaya arwah para pahlawan ingkang sampun gugur membela tanah air Republik Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalam wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana minad dunubi kulliha syakhiran wa kabiran zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin lana fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa min dalisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhu bil ma'i wal faraji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunaqas sawul abyadu minad danas. Ya Allah, hambamu kawula sedaya memohon dumateng panjenengan mugi-mugi kawula sedaya tansah pinaringan selamat waras lahiran batinipun ya Allah, lan mugi-mugi arwah para pahlawan ingkang sampun gugur bela tanah air menika tansah angsal panggenan ingkang saged wonten ngarsa dalu panjenengan ya Allah, lan mugi-mugi generasi penerus bangsa menika saged amanah anggenipun menerusaken perjuangan para pahlawan ingkang sampun nyurahaken banda tenaga lan nyawanipun ya Allah. Mugi-mugi panjenengan tansah paring ridho dumateng kawula sedaya ya Allah. Mugi-mugi warga masyarakat Doglik khususipun Linggasari umumipun lan negara Indonesia umumipun saged makmur kemah rimpah Allah jinewe ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.